Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Putri Ramadhani dengan BP 2010-85-2036. Pada agenda seminar hasil hari ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Peran Singapura dalam ASEAN Agreement on Electronic Commerce atau AEC. Adapun hal yang melatar belakangi saya mengangkat judul ini adalah yang pertama melihat kawasan Asia Tenggara itu sebagai kawasan dengan pertumbuhan e-commerce tercepat. Google dan Temasek Holdings memproyeksikan bahwa penjualan melalui e-commerce di kawasan ini diproyeksikan mencapai lebih dari 88 miliar US dollar. Melihat besarnya angka tersebut, ASEAN sebagai organisasi di kawasan pun semakin gencar dalam mendorong kerjasama e-commerce. Dan Singapura memimpin negara lain dalam pengembangan e-commerce di kawasan sekaligus sebagai pelopor dalam inisiasi pembentukan AEC. Teman-teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman yang menonton video ini untuk melihat timeline yang ada pada slide berikut ini, di mana teman-teman bisa melihat pada agenda ASEAN Summit ke-32, lalu ASEAN Economic Minister Meeting ke-50, ASEAN Summit ke-33, di mana ketiga agenda ini dilaksanakan di Singapura. Dan ketiga topik pembahasannya itu tidak jauh dari pembahasan seputar e-commerce khususnya terkait AEC. Hal inilah yang menjadi indikasi ataupun dugaan awal terkait besarnya peranan Singapura di dalam ASEAN Agreement on Electronic Commerce. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, peningkatan aksesibilitas dan jumlah pengguna internet di kawasan Asia Tenggara mendorong pertumbuhan e-commerce. ASEAN pun kemudian membentuk berbagai kerjasama di bidang e-commerce, dan yang terbaru itu adalah AEC, di mana Singapura secara aktif mendorong inisiasi AEC hingga pada akhirnya AEC diimplementasikan pada tahun 2021. Berangkat dari latar belakang dan juga rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana peran Singapura dalam ASEAN Agreement on Electronic Commerce atau AEC? Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, memperbaiki pemahaman mengenai kajian ilmu hubungan internasional, di mana ilmu hubungan internasional tidak serta-merta membahas mengenai isu high politik seperti politik dan keamanan saja, namun ada isu low politik seperti ekonomi di dalamnya. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis sekaligus mendeskripsikan peran Singapura dalam AEC. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kebermanfaatan setidaknya dari dua aspek. Yang pertama dari aspek teoritis, di mana penelitian ini bisa berkontribusi dalam pengembangan kajian tentang peran suatu negara dalam ASEAN, dan dari segi praktis bisa bermanfaat bagi pemerintah suatu negara dalam merumuskan kebijakan mengenai e-commerce khususnya melalui ASEAN. Dalam penelitian ini tentunya peneliti merujuk pada berbagai kajian literatur, di mana saya menggunakan 6 artikel jurnal yang dinilai relevan dalam penelitian ini. Oke, untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih peranan Singapura dalam ASEAN, tentunya kita membutuhkan teori ataupun konsep sebagai pisau analisis untuk melihat tindakan Singapura tersebut. Peneliti menggunakan teori peran yang dirumuskan oleh K.J. Holsti dalam tulisannya yang berjudul National Role Conception in the Study of French Policy. Holsti kemudian merumuskan ada 17 konsepsi peran nasional untuk melihat tindakan suatu negara, untuk melihat peranan suatu negara dalam mengambil kebijakan luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif di mana bertujuan untuk mendeskripsikan dan juga mengeksplorasi terkait suatu fenomena yang belum ada pada penelitian sebelumnya. Dan peneliti membatasi penelitian dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Lalu unit analisis di sini adalah Singapura, karena ingin melihat bagaimana perilaku Singapura terkait AEC sebagai unit eksplorasi. Lalu kalau kita merujuk pada tingkatan analisis menurut Bapak Muhtar Masud, penelitian ini berada pada level analisis kelompok negara. Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, saya menggunakan data primer dan juga data sekunder. Berikut adalah langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan dalam menganalisis data. Yang pertama, mulai dari mempersiapkan data untuk dianalisis hingga menyajikan deskripsi dan tema.
Berikut adalah sistematika penulisan, mulai dari bab 1 membahas pendahuluan, bab 2 sejarah dan perekonomian Singapura, bab 3 membahas terkait ASEAN Agreement on Electronic Commerce atau AEC, bab 4 berisi analisis peran Singapura dalam ASEAN Agreement on Electronic Commerce atau AEC, dan terakhir adalah penutup. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai sejarah dan perekonomian Singapura. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi terkait Singapura, tentunya kita harus kenal dulu dengan Singapura. Seperti yang kita ketahui bahwa Singapura merupakan suatu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara yang berbatasan dengan Malaysia dan juga Indonesia. Singapura memiliki luas 710 km persegi dan dihuni oleh lebih dari 5 juta jiwa, dan kini menjadi pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Lalu kita melihat sejarah dan perkembangan perekonomian Singapura. Pada tahun 1824, Singapura masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Lalu di tahun 1963, Singapura memutuskan untuk bergabung dengan Federasi Malaysia dan ia mendapatkan kemerdekaan dari Inggris. Namun tidak lama Federasi Malaysia itu bertahan, Singapura memutuskan untuk keluar dan menjadi negara berdaulat. Kemudian Singapura mendeklarasikan kemerdekaannya pada 9 Agustus tahun 1965. Lalu kita beralih pada perkembangan perekonomian Singapura. Setelah tahun 1959, Singapura dari yang awalnya perdagangan itu berpusat pada perdagangan transit mulai beralih ke industrialisasi substitusi impor. Lalu setelah berpisah dengan Federasi Malaysia, Singapura kembali mengubah strateginya dari yang awalnya substitusi impor ke substitusi ekspor. Dan di tahun 1985, Singapura mulai gencar melakukan perdagangan internasional hingga kini menjadi pusat perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Teman-teman sekalian, kita melihat gimana sih kondisi ekonomi digital dan juga e-commerce di Singapura? Yang pertama, di tahun 2021, nilai pasar e-commerce Singapura diperkirakan mencapai 4,9 miliar dolar Singapura, dan angka ini menjadikan Singapura sebagai pasar e-commerce terbesar di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana tidak? Karena Singapura sendiri sudah memiliki serangkaian infrastruktur mulai dari infrastruktur fisik dan juga digital serta regulasi e-commerce yang memadai dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Lalu kita beralih pada kebijakan Singapura terkait e-commerce. Yang pertama, di tahun 1966, Singapura meluncurkan program e-commerce Hotbed yang merupakan peraturan resmi pertama mengenai e-commerce yang di dalamnya membahas terkait e-commerce dan juga infrastruktur e-commerce itu sendiri. Lalu, pada tahun 1998, Singapura mengeluarkan undang-undang yang lebih komprehensif lagi, yaitu Electronic Commerce Master Plan. Di tahun 2016, Singapura menerapkan Retail Industry Transformation Map. Dan di tahun 2017, Singapura meluncurkan program Small and Medium Size Enterprises Go Digital. Lalu, di tahun 2018 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan adopsi teknologi pada UMKM dari yang awalnya 78% meningkat menjadi 93%. Lalu di tahun 2020, Singapura memberikan dukungan berupa dukungan pendanaan bagi UKM melalui inisiatif Go Digital dan mendorong adopsi Singapore Digital Utility Stack. Lalu kita melihat perjanjian ekonomi digital Singapura. Setidaknya ada 4 perjanjian ekonomi digital di mana Singapura terlibat di dalamnya. Lalu kita beralih dari yang awalnya perjanjian ekonomi digital secara global, kita beralih pada kerjasama Singapura dengan negara-negara anggota ASEAN di bidang e-commerce. Singapura cukup aktif dalam menjalin hubungan kerjasama seperti dengan Thailand, Filipina, Malaysia, Indonesia, Kamboja, Vietnam, dan juga Myanmar. Selain melakukan hubungan bilateral, Singapura juga aktif melakukan hubungan multilateral seperti dengan Malaysia, Thailand, Filipina, dan India, serta Singapura bekerja sama dengan Kamboja, Laos, Myanmar, dan juga Vietnam. Pembahasan selanjutnya adalah terkait ASEAN Agreement on Electronic Commerce atau AEC. Teman-teman sekalian, di sini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat perkembangan kerangka kerja e-commerce di ASEAN dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Berawal dari ASEAN Framework Agreement yang ditandatangani pada 24 November tahun 2000 di Singapura, dan
kerangka kerja ini mendorong kerjasama e-commerce di ASEAN. Lalu pasal 3I ASEAN Framework Agreement yang di dalamnya menjelaskan terkait bahwa negara-negara anggota ASEAN harus mm, mendorong regulasi terkait e-commerce pada masing-masing negara. Dan pasal 5 ini kemudian menjadi dasar dari pembentukan AEC. Lalu yang kedua ada ASEAN Economic Community Blueprint 2015 atau AEC Blueprint 2015, di mana terdapat 4 pilar di dalamnya. Dan pembahasan terkait e-commerce berada pada bagian B6 e-commerce, di mana di dalamnya menetapkan kebijakan dan juga regulasi e-commerce. Selanjutnya ada lanjutan dari AEC Blueprint 2015, yaitu AEC Blueprint 2025. Pada dasarnya fokus AEC Blueprint 2025 ini adalah untuk implementasi apa yang belum terimplementasi pada AEC Blueprint 2015. Namun menariknya di sini adalah e-commerce berada di bawah pilar baru yaitu Enhanced Connectivity and Sectoral Cooperation, di mana bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ASEAN di bidang e-commerce untuk integrasi ekonomi. Selanjutnya ada ASEAN ICT Master Plan 2015, di mana di dalamnya terdapat 29 rencana aksi yang dimuat di dalam 6 dorongan strategis yang bertujuan untuk mendorong pembentukan undang-undang e-commerce yang selaras guna menciptakan lingkungan TIK yang kondusif. Lalu ada ASEAN ICT Master Plan 2020 yang berisi 8 strategi utama. Target dari ASEAN ICT Master Plan 2020 ini adalah untuk mewujudkan ekonomi digital yang saling terhubung satu sama lain. Kemudian ada ASEAN Work Program on Electronic Commerce 2017-2025, di mana program kerja ini menetapkan inisiatif untuk masing-masing ruang lingkup kerjasama, output, dan juga langkah-langkah penerapan program kerja tersebut. Dan memang program kerja ini dirancang untuk mengatasi berbagai isu ataupun berbagai permasalahan e-commerce yang ada di ASEAN. Dan output utama yang dihasilkan dari program kerja ini adalah mengembangkan AEC di tahun 2018. Dan yang terakhir sebagai bintang utama kita pada hari ini, pada judul ini, yaitu ASEAN Agreement on Electronic Commerce atau AEC itu sendiri. Sesuai pada pasal 2 AEC, di mana perjanjian e-commerce ini bertujuan untuk memfasilitasi e-commerce lintas batas, menciptakan lingkungan yang aman dalam penggunaan e-commerce, kerjasama antar negara untuk mengembangkan dan mengintensifkan penggunaan e-commerce. Berikut adalah ruang lingkup kerjasama e-commerce. Perlu diketahui bahwa ruang lingkup kerjasama e-commerce ini juga tertuang di dalam dalam salah satu pasal di dalam AEC itu sendiri. Setidaknya ada 11 ruang lingkup ataupun bidang yang menjadi fokus kerjasama AEC. Lalu kita masuk pada analisis peran Singapura dalam AEC. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide di awal tadi, bahwa untuk melihat peranan Singapura dalam AEC ini, saya menggunakan teori peran dari Kaji Hosti, di mana melihat melalui konsepsi peran nasional. Sedikitnya ada 4 konsepsi peran yang berhasil diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada regional leader, regional subsystem collaborator, developer, dan juga example. Akan kita bahas satu-satu dimulai dari peranan Singapura sebagai regional leader dalam AEC. Kalau kita merujuk pada konsepsi peran menurut Kaji Hosti, di mana negara yang bertindak sebagai regional leader itu ada 3 poin yang harus di-highlight. Yang pertama, negara itu memiliki tanggung jawab khusus terhadap suatu kawasan, memiliki kecenderungan terhadap suatu isu, dan menginisiasi kerjasama dan membentuk kebijakan bersama. Kita lihat yang pertama, Singapura memimpin gugus tugas e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Kalau kita lihat, tampak bahwa Singapura memiliki tanggung jawab khusus untuk memimpin gugus tugas e-commerce di kawasan Asia Tenggara, di mana gugus tugas ini diinisiasi pada 24 November tahun 1969 dengan tujuan untuk mengembangkan kerangka acuan e-commerce bagi negara anggota ASEAN lainnya, guna memberikan panduan bagi negara-negara yang belum memiliki undang-undang ataupun regulasi terkait e-commerce. Dalam hal ini, terkait e-commerce. Kalau ditanya kenapa Singapura yang dipercaya untuk memimpin gugus tugas e-commerce di Asia Tenggara, hal itu karena Singapura sudah lebih dulu
memiliki kecenderungan ataupun menaruh perhatian terhadap isu e-commerce. Itulah mengapa Singapura kemudian memiliki tanggung jawab khusus untuk mengembangkan kerangka acuan e-commerce bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya. Lalu yang kedua, Singapura mendorong inisiasi AEC. Lagi-lagi saya mengajak teman-teman yang melihat video ini untuk melihat timeline yang saya paparkan pada slide berikut, di mana kalau kita lihat mulai dari ASEAN Economic Minister Meeting ke-31 hingga pada akhirnya KTT ASEAN ke-33, di mana AEC ditandatangani oleh Menteri Ekonomi ASEAN. Seluruh pertemuan rutin ini yang saya paparkan pada slide ini seluruhnya dilaksanakan di Singapura. Dan pembahasan mengenai e-commerce khususnya terkait AEC tidak pernah lepas dari agenda pertemuan rutin tersebut. Jadi bisa kita lihat bagaimana konsistensi Singapura, bagaimana komitmen Singapura dalam mendorong inisiasi AEC dari awal hingga pada akhirnya AEC tersebut ditandatangani. Lalu peranan yang kedua yaitu Singapura sebagai regional subsystem kolaborator dalam AEC, di mana ada dua poin yang ditekankan. Yang pertama ada berkomitmen dan aktif menjalin kerjasama di bidang e-commerce, serta aktif mempromosikan kerjasama. Kita lihat dari komitmen Singapura dalam menjalin kerjasama di bidang e-commerce dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kita lihat ketika Singapura dipercaya untuk memimpin gugus tugas e-commerce, Singapura bekerja sama dengan Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Lalu Singapura juga bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya seperti dengan Thailand, Malaysia, Vietnam, dan juga dengan negara-negara lainnya untuk implementasi AEC. Kemudian yang kedua, Singapura mempromosikan AEC. Yang pertama, Singapura secara aktif mendorong isu e-commerce pada setiap pertemuan rutin, seperti yang sudah saya paparkan pada slide sebelumnya, bahwa pada slide sebelumnya itu kita bisa melihat ya bahwa Singapura secara aktif mendorong isu e-commerce, dan itu adalah sebagai wujud dari upaya Singapura dalam mempromosikan AEC. Selain itu, Singapura juga mempromosikan AEC dalam agenda UTA e-commerce week di tahun 2018, di mana pada saat itu Singapura bertindak sebagai moderator, dan pembahasannya itu seputar AEC yang akan ditandatangani pada akhir tahun 2018. Lanjut, peranan Singapura sebagai developer dalam AEC. Kaji Holsti menekankan negara yang berperan sebagai developer ini dilihat dari tindakannya yang membantu negara-negara kurang berkembang guna mencapai pembangunan berkelanjutan. Kalau kita lihat, Singapura membantu negara-negara CLMV, yaitu negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan juga Vietnam. Pada tahun 2000, tepatnya pada KTT Informal ASEAN keempat, Singapura meluncurkan yang namanya Initiative for ASEAN Integration. Lalu kemudian melalui inisiatif ini, Singapura membangun Singapore Cooperation Center di 4 negara tersebut dengan tujuan untuk memberikan pelatihan di berbagai bidang, termasuk ekonomi digital dan juga e-commerce, guna meningkatkan integrasi ekonomi regional dan adopsi teknologi yang tinggi. Yang terakhir, peran Singapura yang berhasil diidentifikasi dalam penelitian ini adalah peran Singapura sebagai example dalam AEC, di mana ada 3 poin yang di-highlight di sini. Yang pertama, negara yang memiliki pengaruh dalam sistem internasional, lalu tindakannya mampu menjadi contoh bagi negara lain, terutama dalam isu tertentu, dan memiliki perekonomian yang lebih baik dibandingkan negara lainnya. Kalau kita lihat yang pertama, Singapura menjadi contoh di bidang e-commerce. Singapura adalah salah satu negara pertama yang meratifikasi AEC, lalu kemudian negara-negara lainnya menyusul untuk ratifikasi AEC setelah Singapura meratifikasi. Kemudian kalau kita meninjau dari segi infrastruktur maupun dari segi regulasi e-commerce, Singapura sudah lebih dulu memiliki serangkaian infrastruktur dan juga regulasi mengenai e-commerce dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Karena pun Singapura sudah sejak tahun 1980-an perhatian pada isu mengenai electronic commerce ini. Kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya Singapura dan perekonomiannya di ASEAN, berdasarkan data yang saya dapatkan bahwa PDB Singapura pada tahun 2023 mencapai 673 miliar dolar Singapura,
Dan Singapura berada pada urutan ke-10 negara dengan PNB tertinggi di dunia. Lalu Singapura, World Bank juga mengatakan bahwa Singapura menjadi ekonomi dengan kinerja terbaik di kawasan Asia Tenggara. Singapura yang sudah memiliki kebijakan terkait e-commerce sejak tahun 1980, kemudian menjadikan Singapura sebagai negara yang paling unggul dalam infrastruktur dan juga regulasi e-commerce di ASEAN, dan menjadikan Singapura memiliki pengaruh yang cukup besar di ASEAN, terutama terkait isu e-commerce. Baiklah, berdasarkan paparan saya di atas, dapat diambil kesimpulan yang pertama, AEC merupakan sebuah perjanjian e-commerce di ASEAN yang ditandatangani pada tahun 2018 di Singapura. Dan Singapura juga terbukti memiliki andil yang cukup besar dalam mendorong pembentukan AEC. Pada penelitian ini, saya menggunakan teori konsepsi peran nasional dari Kajian dan berhasil mengidentifikasi 4 peran di dalamnya, yaitu regional leader, regional subsystem collaborator, developer, dan juga example. Sebagai regional leader, Singapura menunjukkan peranannya ketika memimpin gugus tugas e-commerce di Asia Tenggara dan mendorong inisiasi AEC. Peran Singapura sebagai regional subsystem collaborator terlihat dari komitmen Singapura yang turut aktif dalam menjalin kerjasama dengan negara anggota ASEAN dan mempromosikan AEC. Lalu, melalui Singapore Cooperation Center, Singapura menunjukkan perannya sebagai developer dalam membantu negara CLMV yang terdiri dari Kamboja, Laos, Myanmar, dan juga Vietnam. Dan yang terakhir, sebagai example, Singapura mampu menjadi contoh di bidang e-commerce bagi negara anggota ASEAN lainnya. Em, Pada bagian ini, peneliti mengharapkan penelitian ini bisa menjadi penghantar bagi penelitian selanjutnya terkait e-commerce, terkait AEC. Dan peneliti juga berharap fokus penelitian ke depannya dapat mengarah pada kepentingan Singapura dalam mendorong AEC ataupun unit analisis yang dikaji, serta teori yang digunakan bisa lebih dikembangkan pada penelitian di masa mendatang. Berikut adalah referensi yang peneliti gunakan ketika masa penelitian ini. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.